Bapak dan Ibu dan juga teman-teman para peneliti kimia komputasi. Materi sebelumnya, yaitu yang disampaikan oleh Pak Iqmal dan juga Pak Fajar, itu berkait dengan QSAR, salah satu metode yang digunakan untuk mendesain molekul. Ya. Nah, kalau kita lihat metode yang lain, yaitu salah satunya adalah molecular docking atau docking, atau dalam bahasa Indonesia kami biasakan menggunakan penambatan molekul, gitu ya, yang juga memberikan peran di dalam mendesain molekul. Mungkin bagi teman-teman farmasi itu banyak digunakan untuk mendesain molekul obat yang punya aktivitas sebagai obat. Nah, hari ini akan topik ini karena namanya kuliah begitu ya. Nah, akan saya mulai dengan foto. Nah, tayangan saya isinya foto dan kata-kata singkat. Dan yang terakhir nanti sudah saya tayangkan, saya akan ada satu puisi khusus. Nah, ini untuk para kimiawan kimia komputasi yang gabung hari ini kaitannya dengan molecular docking. Oke. Ada dua orang yang selalu saya sebutkan hampir di setiap presentasi saya, yaitu tentang dua orang, Cohen dan Popple, yang merupakan pemenang hadiah Nobel tahun 98 tentang bagaimana mereka berusaha untuk sekian tahun sebelumnya, pasti ya, puluhan tahun, untuk mencoba untuk menggunakan computational method di dalam kimia kuantum. Saya kira ini menjadi satu tonggak bagi ilmuwan kimia komputasi untuk menggunakan pendekatan kimia komputasi sekarang ini hampir di semua bidang yang teman-teman lakukan di eksperimental. Jadi merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan begitulah dari hampir semua penelitian kimia pada umumnya. Nah, begitu juga ini pemenang hadiah Nobel yang tahun 2013. Menang hadiah Nobelnya juga 3 orang, dan ini memberikan pengertian yang lebih detail lagi bagaimana kita memodelkan sistem kompleks yang multi scale. Jadi ada bagaimana kalau kita melihat adanya molekul-molekul yang dalam sangat kecil dan sampai pada level-level yang besar dengan menggunakan pendekatan komputasi. Nah, ini saya kira menjadi hal yang sangat penting bagi kita, bahwa tidak lagi kita belajar kimia kuantum hanya pada sistem yang sangat kecil, tapi kita bisa melakukan mencari pengetahuan, mencari sifat dari sistem kimia yang sangat besar, bahkan untuk sistem-sistem yang seperti makromolekul. Ya. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kita dan juga peluang sekaligus bagaimana kita memanfaatkan pengembangan kimia komputasi ini. Ya. Nah, yang terkait dengan pembahasan tentang molecular docking itu tidak dapat dipisahkan dengan supramolecular chemistry atau kimia supramolekul. Saya kira 2 minggu yang lalu saya menyampaikan ini di masyarakat komputasi Indonesia, bagaimana pentingnya kita belajar supramolecular chemistry. Belajar ikatan sigma, ikatan pi penting untuk melihat apakah satu molekul ini memiliki sifat, katakanlah kepolarannya seperti apa, ya, ikatannya seperti apa. Tetapi ketika kita berbicara masalah
1 mol senyawa saja, kita sudah mikirkan berapa 10 pangkat 23 senyawa-senyawa itu saling berinteraksi. Nah, maka sebenarnya pendekatan supramolecular chemistry ini menjadi penting, yang karena itu didefinisikan sebagai non-covalent bond. Karena yang kita bicarakan di supramolecular chemistry itu adalah interaksi antar molekul, bisa saja membentuk misalnya molecular assembly, jadi malah self molecular assembly misalnya. Kehadiran satu ion yang menyebabkan sistem yang ada di dalam reaksi itu berubah karena interaksi antar ion tadi akan mempengaruhi, ya, interaksi ion dengan molekulnya itu akan mempengaruhi arah dari perkembangan arah berjalannya sebuah reaksi. Jadi kembali lagi bahwa supramolecular chemistry ini sangat penting, teman-teman. Saya kira di semua bidang, mau organik, mau anorganik, apalagi kimia fisika, karena yang dibicarakan adalah interaksi antar molekul. Begitu di eksperimental sudah isinya tidak lagi membayangkan satu molekul air, tidak lagi membayangkan satu silikat, gitu ya, tapi sekian unit yang ada di dalam sistem tersebut mengalami interaksi. Baik, kalau berbicara tentang sistem supramolecular chemistry, pasti kita mengingat 3 orang ini karena inilah yang pertama kali mengusulkan atau pertama kali mengistilahkan dengan supramolecular chemistry, yaitu Tenkram, Lane, dan Pedersen. Ini yang pemenang hadiah Nobel juga tahun 87, lebih duluan dari yang tadi, ya, kimia komputasi tadi, Popol dan Kohn, tentang bagaimana menggunakan struktur yang spesifik, interaksi yang spesifik, kaitannya dengan selektivitas. Jadi mereka dua saya kira terkenal dengan menemukan, salah satu contohnya adalah Crown Ether, ya, yang ketika sintesisnya juga unpredictable, kalau boleh dibilang begitu, tidak direncanakan seperti itu, tapi dengan kehadiran ion seperti saya contohkan tadi, itu akan mengubah mekanisme reaksi dan harusnya substitusi nukleofilik biasa, tetapi akhirnya menghasilkan Crown Ether. Jadi ini adalah kembali cerita tentang interaksi antar molekul. Kenapa itu menjadi penting saya sampaikan di awal? Karena sebenarnya molecular docking berbicara tentang itu semua, ya. Berbicara tentang interaksi, kalau dalam bidang obat ya interaksi antara obatnya itu sebagai ligan dengan protein sebagai reseptornya. Tanpa melihat, mendekati fenomena yang didapatkan dengan penjelasan supramolecular chemistry, kita tidak akan dapat memperoleh informasi yang baik dari molecular docking yang kita jalankan. Oke. Ya, saya kira semua interaksi, bahkan antara kita, antar manusia gitu ya dengan manusia lain juga mengikuti persamaan ini sebenarnya, ya. Ini salah satu saya kira ini interaksi ideal. Jadi kalau jauh berjauhan ya tidak ada interaksi antar, kalau atom ya dengan atom, ya. Tetapi begitu jaraknya ini dikecilkan, diperkecil, maka akan terjadi interaksi yang lebih didominasi oleh tarik-menarik. Namun demikian ketika sudah sampai pada kondisi optimumnya, dia akan kembali lagi, akan naik energinya karena didominasi oleh interaksi tolakan, ya. Untuk nah, maka kalau itu ikatan ini jadi panjang ikatan ketika ini interaksi antar molekulnya optimum, ya. Sama seperti kita kalau punya sahabat pertama tidak kenal, begitu dekat jaraknya makin kecil makin baik, ya.
makin intensif perkenalannya, intensif persaudaranya, tapi kalau itu lebih didekatkan, pasti ada tolakan antar. Ya, itu gambaran. Nah, yang menarik dari supramolecular chemistry adalah yang sangat spesifik, itu adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang terjadi di sini digambarkan ya CO ya, CO-karbonil dengan H yang ada di sini. Ini sangat bagus, sangat indah. Saya selalu mengatakan ini jenis interaksi yang terbaik yang selama ini kita dapat paparkan untuk menjelaskan fenomena yang sangat banyak. Baik, saya kira untuk sekedar mengingatkan bahwa non-bonded atau intermolekular itu ada ion dipol, tadi ikatan hidrogen sudah saya sebutkan sebelumnya, juga ada dipol-dipol gitu ya. Kemudian ion induced dipole gitu ya, itu macam-macam yang ada di dalam sistem. Nah, ini sangat penting kalau kita sedang membahas hasil optimasi atau hasil docking sistem dengan molecular docking tadi. Kita bisa memilah dan memilih mana di antara sekian banyak intermolecular forces itu yang mendominasi atau yang menjadi penentu bagi interaksi antar molekul atau ion dengan obat dengan proteinnya. Pasti kalau orang molecular docking melihat pertama kali ikatan hidrogen di situ, tetapi tidak boleh melepaskan atau meniadakan interaksi jenis lain dari yang dimiliki oleh sistem yang sedang kita pelajari. Oke. Nah, menariknya belajar supramolecular chemistry adalah pada bonding di dalam protein sendiri itu memang sudah ada ikatan hidrogennya yang terbentuk, yang menentukan konformasi mau struktur primer, sekunder, tersiernya atau kuaterner itu sangat ditentukan. Artinya penentu jenis ikatannya itu ikatan hidrogen sangat dominan, penentu utamanya. Begitu juga kalau di gambar di sebelah kiri, kalau kita sudah punya senyawa obat misalnya yang berwarna ini, maka kita akan melihat ikatan hidrogen yang ada, karena itu bisa menjadi penciri dari ikatan yang efektif antara reseptor sebagai protein sebagai reseptor dengan senyawa obatnya. Nah, inilah pentingnya yang saya berikan di awal tadi tentang supramolecular chemistry. Begitu juga intermolecular interaction dan protein system itu banyak sekali ya yang bisa kita ambil dan kita terjemahkan. Ya, tentu saja seperti teman-teman di kedokteran yang bisa menerjemahkan alat-alat hasil analisis dari peralatan-peralatan medis gitu ya, kita juga berbicara tentang menerjemahkan data-data yang sudah ada. Dan ini sangat penting bagi kita untuk belajar detail di jenis-jenis interaksinya.